Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, Ibu, Adik. Pagi, Pagi. Pagi. Bapak sama Ibu masih kenal dengan saya? Iya, perawat Aji kan? Iya benar, jadi saya perawat pagi yang datang kemarin ya Bu. Nah sebelumnya bagaimana kabar Bapak, kabar Ibu sama adiknya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Ibu Bapak, kabarnya baik. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin ya Ibu, pertemuan sekarang yaitu tentang pemberian pendidikan kesehatan. Apa sih pengertian dari nutrisi, kebutuhan nutrisi ya Ibu. Nah sesuai janji kemarin kita kira-kira akan membahas tentang kebutuhan nutrisi ini selama 30 menit. Nah di sini saya ada slide ada lembar balik, jadi Ibu bisa lihat di sini apa saja nih dari kebutuhan nutrisi ini. Sebelumnya kita jelaskan dulu nutrisi ini apa. Nah Bapak sama Ibu apakah udah tahu apa sih dari nutrisi itu, apa penjelasan dari nutrisinya Bapak? Makanan yang meningkatkan kesehatan. Ya, ya benar ya Ibu. Jadi nutrisi ini adalah salah satu proses di mana tubuh kita ini menggunakan makanan menjadi energi. Nah ini nutrisi ini untuk mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan menjalankan fungsi normal tubuh. Nah apakah Bapak sama Ibu udah jelas tentang apa sih dari nutrisi ini? Sudah. Baik, selanjutnya dari nutrisi ini ada juga apa sih dari jenis-jenis nutrisi. Jenis-jenis nutrisi ini ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada vitamin, mineral, air dan lain-lain. Nah, yang saya sebutkan tadi, Adik, Bapak, apakah tahu yang jenis-jenis nutrisi ini kayak protein apa sih dari protein, apa sih dari lemak? Apakah udah tahu, Pak Ibu? Sedikit banyak sudah tahu. Kalau protein Ibu apa sih dari protein? Kalau protein dari telur ya telur. Iya benar, protein. Telur itu juga mengandung dari protein. Nah sebelumnya saya akan jelaskan nih dari jenis-jenis nutrisi. Nah yang pertama ada protein. Nah protein ini adalah yang dibutuhkan setiap sel kita, ada protein. Dan dari fungsi protein ini ada untuk memecahkan nutrisi dan menjadi energi, dan ada sebagai pembangunan sel organ tubuh kita dan untuk menghancurkan racun. Nah dari protein ini ada berbagai macam makanan yang mengandung protein, ada ikan, kerang, daging merah, dan telur, ada tempe tahu, ada kacang-kacangan, susu, keju, dan yogurt. Nah Bapak sama Ibu apakah pernah sih ngasih adik atau Bapak membuatkan dari contoh makan-makan yang mengandung protein ini? Iya pernah dulu. Dulu pernah ada ini suka makan telur. Oh, Cuman dia dia suka makan telur ya? Iya, cuman dia sukanya beli telur yang gulung-gulung itu. Oh, jadi besok Ibu seharusnya Bapak Ibu bisa membuatkan sendiri di rumah, Iya, karena kan di luar kita nggak tahu sih telurnya dari telur apa, terus apa bahan-bahan yang untuk membuatkan telurnya Ibu. Iya. Jadi buat sendiri di rumah biar lebih sehat ya Ibu. Iya, iya. Nah selanjutnya ada nih dari jenis-jenis nutrisi, ada karbohidrat. Sebelumnya Bapak atau Ibu udah tahu pengertian dari karbohidrat? Belum. Oh, baik, di sini saya jelaskan dulu ya Ibu, Bapak. Dari karbohidrat ini adalah salah satu sumber energi utama bagi tubuh kita. Nah, di karbohidrat ini terdapat glukosa alami yang diubah menjadi energi. Karbohidrat ini ada contohnya nasi merah atau putih, ada jagung, ada kentang, ada sagu, mie bihun, dan lain-lain. Nah, apakah Bapak sama Ibu udah mengerti apa sih contoh-contoh dari jenis-jenis dari karbohidrat ini? Berarti kita bisa ganti ya, nggak harus nasi aja tiap hari, bisa jadi kentang gitu. Iya. Divariasiin. Iya. Soalnya dia kurang suka makan nasi. Oh, jadi yang saya dari bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat ini ada nasi tadi ya Bu, ada kentang juga. Jadi untuk menambah karbohidrat untuk adik sama bapaknya bisa juga nasinya bisa diganti, misalnya sehari itu ada kentang, ada sagu, biar karbohidratnya itu cukup ya Bu. Iya. Terus ada serat. Ibu sama Bapak udah tahu itu apa sih fungsi serat untuk tubuh kita? Yang Belum. saya tahu
Yang saya tahu untuk itu yang atasi apa sakit perut gitu biar lancar gitu. Oh iya benar. Jadi fungsi serat ini ada berbagai macam, yaitu menghilangkan lemak pada tubuh kita yang secara berlebihan ya Ibu. Terus ada juga yang sebutkan dari Ibu tadi untuk membantu melancarkan pencernaan seperti sembelit ya Ibu. Nah dari serat ini ada juga jenis-jenis makanannya, contohnya kacang polong, ada sayur, buah dan gandum. Nah selanjutnya lemak. Nah Ibu sama Bapak udah paham sama udah mengerti apa sih dari fungsi dari lemak untuk tubuh kita. Lemak belum. Belum. Nah, di sini lemaknya Ibu berfungsi untuk sebagai sumber energi setelah karbohidrat. Nah, lemak ini ada juga jenis-jenis makanannya, yaitu minyak jagung, kedelai, daging dan lain-lain ya Ibu. Nah, yang saya sebutkan tadi apakah Ibu bisa menjelaskan kembali apa sih contoh makanan dari karbohidrat? Bapak? Contoh makanan karbohidrat itu ada kacang-kacangan, Ya benar. bibian, dan Ada kentang. Ya ada kentang, ada nasi juga, ya kan? Ya benar. Ya benar ya Bapak yang udah Karbohidrat Pak. Tadi. ya yang karbohidrat. Benar ya Bapak yang udah disebutkan sama Bapak tadi. Nah, selanjutnya kita lanjut ya Bapak. Terus dari nutrisinya ada juga vitamin. Bapak sama Ibu pernah nggak ngasih anaknya vitamin atau apa sih contoh dari vitamin? Apa sih fungsi dari vitamin? Apakah Ibu sama Bapak udah tahu? Kadang saya udah nyiapin buah gitu sayur, cuman adiknya nggak mau, nggak suka sayur. Oh, Terus iya. kadang buahnya dimakan, cuman dimakan dikit aja gitu. Oh gitu ya. Jadi adek besok vitamin ini sangat berguna bagi tubuh kita ya. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya. Vitamin ini ada berbagai macam. Ada vitamin B. Nah vitamin B ini fungsinya untuk meningkatkan sel darah merah ya Pak, Ibu. Nah vitamin B ini ada juga jenis-jenis makanannya yang mengandung vitamin B. Ada daging, ada telur, susu dan sayuran hijau. Nah selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C ini untuk mencegah terjadi infeksi pada tubuh kita. Nah, vitamin C ini juga ada jenisnya, ada buah-buahannya seperti jeruk, stroberi, dan sawi. Terus ada juga vitamin A, D atau vitamin A, D, E, K. Terus vitamin A ini berguna atau berfungsi untuk penglihatan dan menambah kekebalan tubuh. Nah, vitamin A ini ada contohnya wortel, timun, timun suri, dan bayam. Bapak sama Ibu apakah pernah ngasih vitamin A atau sama Bapak sama adik ya? Pernah sih, cuman ya itu dia kurang makannya, nggak mau. Oh, jadi adik besok jajan. makan ya vitamin A ini karena ini berguna juga untuk tubuh adik sama Bapak ya. Ini untuk sebagai penglihatannya agar penglihatannya Bagus. lebih terjaga lagi, lebih terang lagi. Terus ada vitamin D. Vitamin D ini berfungsi untuk pertumbuhan tulang dan gigi ya. Terus di mana vitamin D ini juga ada jenis makanannya. Ada ikan, hati, ada sereal, dan kuning telurnya. Tadi adik suka makan telur ya? Iya, suka telur Ya. gulung. Ya, jadi telur gulung itu juga termasuk ada vitamin D-nya untuk pertumbuhan tulang dan giginya. Terus ada juga nih ada dari fungsi nutrisi. Nah, fungsi nutrisi ini adalah sebagai sumber energi yang sudah saya sebutkan tadi. Ada untuk sumber energi, sebagai pengatur proses metabolisme, terus ada pembentukan sel jaringan tubuh dan memperbaiki jaringan rusak, terus menjaga keseimbangan metabolisme. Nah, Bapak sama Ibu apakah udah paham apa sih dari fungsi nutrisinya? Bapak sama Ibu bisa nggak untuk menyebutkan kembali dari fungsi nutrisinya? Untuk bagus untuk kesehatan. Ya. Terus tadi ada untuk meningkatkan energi juga sebagai pembentukan organ-organ tubuh kita ya, apalagi ada di masih kecil kan. Ya. Bagus, terus bisa juga mempercepat penyembuhan luka gitu. Ya benar sekali ya Bu. Jadi fungsi yang udah dijelaskan tadi, fungsi nutrisi ini ada banyak ya Bu untuk tubuh kita karena sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Terus ada juga dari tanda dan kekurangan gizi atau kekurangan nutrisi untuk tubuh kita.
Nah, di sini saya sebutkan apa sih tanda apa dari kekurangan gizi. Ada yang pertama yaitu berat badan berkurang, di mana berat badan yang perempuan ini biasanya normalnya itu 12,3 sampai 21,5 kilogram ya, Bu, berat perempuan dewasa. Terus ada juga untuk laki-laki ada 12,7 sampai 21,2. Terus tanda dari kekurangan gizi ini ada juga pertumbuhan terhenti, terus munculnya beberapa penyakit dan penurunan massa otot, gangguan fungsi tubuh, lemas, lesu dan lain-lain. Nah, apakah Bapak sama Ibu udah jelas apa sih dari tanda-tanda kekurangan gizi? Ya jelas sekali. Berarti Dila ini termasuk kurang ya beratnya, soalnya beratnya cuma 12 kilo. Oh iya, besok adek ditingkatkan lagi ya dek untuk biar Benar. gizinya seimbang ya. Nah selanjutnya ada juga nih ya Bu, ada juga bagaimana sih penanggulangan dari gizi buruknya atau malnutrisi. Nah penanggulangan dari gizi buruk ini ada berbagai macam juga. Memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, Ibu. Terus memberikan makanan yang bervariasi dan seimbang seperti karbohidrat, vitamin, protein, lemak, mineral yang sudah saya sebutkan tadi, Ibu. Terus ada juga jika anak mengalami gizi buruk, ibu sama bapak bisa dapat menanyakan kepada petugas bagaimana sih pola makanan yang benar, seperti memberi makanan yang tinggi karbohidrat atau lemak dan gula, protein. Terus kalori yang lain sudah meningkatkan energi, terus membentuk mineral vitamin. Nah selanjutnya ada dari penanggulangan nutrisi tadi. Nah ada juga nih dari penanggulangan nutrisi tadi tindakannya ada variasi makanan, ada food model. Ada food model ini adalah satu peraga makanan gizi seimbang. Terus ada isi piringku, yaitu program Kementerian Kesehatan gizi seimbang yang 4 sehat 5 sempurna. Terus ada juga bento. Bento ini adalah kreasi makanan berbentuk yang menarik sesuai dengan gizi anak. Nah yang saya sebutkan tadi dari tindakan variasi makanan, ibu sama bapak apa sih yang harus yang ingin ibu terapkan di keluarga ibu agar nutrisinya terpenuhi gitu. Ada variasi makanannya. Adanya mau apa nih? Tadi mau bento, mau isi piringku, atau apa satu lagi tadi? Ada food model, Food model. bento. Oh bento, bento, bento itu yang dibentuk-bentuk itu kan? Iya benar, bento ini adalah salah satu kreasi makanan yang berbentuk menarik Iya, iya. sesuai dengan gizi anak. Oh baik, bento ya Bu. Jadi sesuai besok. Jadi sesuai dengan pertemuan besok ya Bu, kita akan melakukan tindakan tentang bento ya Bu. Iya. Nah kalau begitu kan ini slide-nya udah habis. Nah apakah Bapak sama Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau bento ini kami ada perlu menyiapkan sesuatu nggak? Oh iya, besok untuk pertemuan besok ya Ibu, kita akan membahas tentang bento atau melakukan tindakan variasi makanan tentang bento ini ya Bu. Nah kira-kira Ibu sama Bapak bersedia nggak untuk melakukan pertemuan selanjutnya tentang tindakan variasi makanan bento ya? Nah kira-kira Bapak sama Ibu besok ada waktunya kapan? Bagaimana kalau jam 2 Oh baik, jam 2 ya Bapak, di sini ya Pak. Hari apa ini? hari Sabtu sekarang. Berarti hari Senin ini bisa nggak? Oke, besok Soalnya ya Pak. besok kan pergi kan? Iya, mau jalan-jalan. Iya. Oke, besok hari Sabtu jam 2 saya Hari kembali. Senin Mas. Hari Senin, besok hari Senin jam 2 saya kembali ke sini lagi untuk melakukan tindakan variasi makanan ya Bapak Ibu. Nah, kalau begitu ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya pamit dulu ya Pak Ibu. Dijaga lagi nutrisi, ditingkatkan lagi nutrisinya untuk adik semua Pak ya, biar kesehatannya
terjaga. Nah kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum ya Bapak Ibu.